Kegiatan acara tasyakuran malam 17 Agustus. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Oke, bapak-bapak dan ibu, sedikit karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Ketua RW terkait dengan kegiatan Agustusan di lingkungan RT kita. Alhamdulillah di tahun ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI ke-79. Kegiatan sudah kita awali di mulai hari Sabtu kemarin, Sabtu malam Ahad, kita mulai dengan kegiatan lomba bola voli plastik yang diikuti oleh ibu-ibu, mayoritas ibu-ibu, dan ada bapak-bapak juga mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian dilanjutkan di hari Ahadnya lomba untuk anak-anak. Ya, alhamdulillah 2 lomba sudah kita laksanakan. Hari ini kegiatan kita adalah malam tasyakuran, dan insya Allah besok masih ada lomba untuk ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu lombanya. Ya, semangat ya. Alhamdulillah ibu-ibu di RT kita ini semangat, paling semangat. Saya lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu informasi dari Bapak Takmir Masjid Baitur Rahim yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pembangunan, yaitu Bapak Setio Bakti ST. Monggo Pak. Silakan. Acara inti yaitu tasyakuran dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Nah, ini tadi harusnya Pak RW atau Pak RT paling tidak cerita ya masalah kemerdekaan ini, tadi nggak disinggung belas ini. Padahal perjuangan nenek moyang kita itu dulu luar biasa ini untuk apa? Untuk kemerdekaan NKRI ini ya. Dan kita sebagai umat Islam patut bangga ya, karena nuwun sewu, Indonesia ini sebagian besar Pak yang memperjuangkan itu adalah tokoh-tokoh Islam ya. Jadi kalau nggak salah dalam sejarah itu perjuangan tokoh-tokoh Islam kita itu dimulai yang pertama itu tahun 1905 ya kalau nggak salah, dengan berdirinya Syarikat Islam yang didirikan oleh Bapak HOS Cokro Aminoto. Ini juga orang Jawa Timur yang waktu itu tinggal di Surabaya. Nah, mungkin kalau yang generasi muda mungkin lebih paham, karena HOS Cokro Aminoto ini mbahnya artis, siapa istrinya Ahmad Dhani yang dulu itu Maya Estianti ya, mbahnya Maya Estianti. Betul. Karena ini saya termasuk ngefan ini sama HOS Cokro Aminoto, dan nggak salah kalau nama HOS Cokro Aminoto ini rata-rata dipakai di kota-kota besar kita itu nama-nama jalan yang utama ya, selain pahlawan yang lain ya, selain Diponegoro, Dr. Sutomo dan sebagainya. Jadi salah satunya HOS Cokro Aminoto ini tokoh sentral ya, yang pertama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat organisasi Serikat Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 01 lingkungan Taman Sari, yang kami hormati Bapak Ketua RT 03 RW 01
lingkungan Taman Sari beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kiai, para alim ulama, para bini sepuh, yang kami hormati pula ibu-ibu PKK, pegiat ibu-ibu pegiat posyandu, dan kami hormati pula para remaja, Karang Taruna, juga aktivis ormas yang ada di RT kita ini, RT 03, yang kami hormati juga para remaja masjid, ada remaja masjid atau remaja gereja, kalau aja ya. Remaja ini ketua remaja. Ada remaja masjid, ada remaja gereja, sebagainya kumpul di sini, bagaian gitu. Karena acara ini adalah bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi juga yang non Muslim. Betul. Begitu ya. Akan tambah gaya ya. Kalau pertemuan atau kalau di tempat kita RT 3 ada remaja masjid, belum ada, diusahakan supaya ini kayaknya kita kekurangan ya tentang remaja-remaja, yang ada anak-anak belum dewasa, remajanya kayaknya tidak muncul, tidak tampil. Ini kayaknya perlu pemikiran kita dari Allah Tuhan yang Maha Esa, anugerah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Karena sungguh anugerah, maka sudah sepantasnya kalau kita itu bersyukur, banyak bersyukur. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la azidannakum. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'adzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu mengingatkan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian banyak bersyukur, la azidannakum, akan kami tambah, kata Allah, akan saya tambah kenikmatan yang telah diberikan kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, tetapi jika kalian mengkufuri, ya tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, inna azabi lasyadid, bahwasanya siksaku pedih, siksaku amat pedih. Hadirin hadirat yang saya cintai, intinya adalah bersyukur. Syariat kita, syariat agama Islam menuntun kita, mengajar kita untuk banyak bersyukur. Dalam kaitannya dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kita peringati dan kita tasyakuri pada malam hari ini, ada beberapa cara, ada beberapa model bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Tentunya yang pertama adalah kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berikutnya bentuk bersyukur itu kan senang-senang. Orang bersyukur itu menyatakan perasaan senang. Warga RT 03 itu sudah mengaplikasikan, mengekspresikan rasa syukur itu. Mulai dari Bapak RT bikin panitia kecil, bikin panitia bagian lomba, bagian apa.
dan warga sini sudah terlibat di situ, mulai dari ikut lomba bola voli plastik, lomba apa lagi, mungkin lomba lari karung barangkali kalau ada, lomba untuk anak-anak. Ikut sertanya warga dalam kegiatan program memperingati HUT RI ke-7 ini adalah sebagai wujud rasa syukur. Rasa syukur tidak hanya berwujud itu seperti baca hamdalah, tapi diaplikasikan rasa senangnya itu. Rasa senang wujudnya, wujud rasa syukur, senang-senang, merasa bangga menjadi bangsa Indonesia karena kemerdekaan ini. Itu. Kemudian setelah itu mengisi kemerdekaan. Di bentuk syukur itu mengisi pergedekan, mengisi kemerdekaan. Namun sebelum itu, sebelum mengisi kemerdekaan, itu pertama atau yang didahulukan adalah mempertahankan kemerdekaan itu. Mempertahankan kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia melalui pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan yang tidak mengundang lelah, yang bersusah payah siang dan malam, dan itu berlangsung lama sekali, ratusan tahun. Bukan untuk menjadi bupati, tidak ada niatannya atau pikiran beda dengan kalau sekarang pimpinan-pimpinan pemimpin kita, mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan warga RT kita ini, RT 03, demi persatuan dan kesatuan pada tingkatan selanjutnya. Begitu. Kemudian untuk mengisi kemerdekaan juga bisa dilakukan dengan, saya singgung juga kan ini, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid juga merupakan cara mengisi kemerdekaan, karena dengan memakmurkan masjid, baik itu mengajak anak-anak atau sering datang ke masjid, akan jiwa kita akan disirami, rohani kita terisi nutrisi rohani namanya, rohani, dengan sering datang ke masjid, kumpul masjid. Tentu di masjid itu kan juga sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Biarkan anak-anak diberitahu, dikasih tahu, jangan rame, ya. Tidak usah dibentak, jangan dimarahi. Kalau dimarahi akan lari dari masjid. Nah itu, biarkan. Kalau rame mengundang ketidakhusyuan ke dalam sholat, ya namanya anak-anak gitu. Saya juga pernah ketika mengingatkan anak-anak yang lagi rame di masjid. Saya diam karena di tengah-tengah khutbah, saya diam sebentar. Anak-anak diam juga. Karena ketika saya diam, anak-anak itu perhatikan, kok diam, kok tidak ada suaranya, diam. Nah, baru saya ngomong, tolong adik-adik, kalau ketika memberikan khutbah, kita bicara, kemudian anak-anak ramai, saya mengingatkan, tidak masuk ke telinganya itu karena pada ramai. Saya ambil sikap diam, diam. Anak-anak jadi diam juga. Karena diam, baru saya ingatkan, tolong adik-adik yang di belakang supaya tidak berisiklah sebentar saja khutbah ini. Sebelum saya akhiri, sebelum saya ini, kata ibu-ibu sudah nunggu, sebelum saya akhiri, saya akan bacakan beberapa pantun. Ini pantun. Berrakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian,
dijajah kita dahulu, merdeka kita kemudian. Merdeka. Yang kedua, tidur di kamar beralaskan papan. Di balik papan ada paku tembilahan. Selamat Hari Kemerdekaan. Dirgahayu Indonesiaku ke-79. Merdeka. Yang ketiga, maling kundang, anak durhaka, dikutuk jadi batu sama emaknya. Negeri ini memang sudah merdeka, cuma kantongku masih terjajah. Kantongku masih terjajah, nggak punya uang. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, hindarkanlah bangsa dan negara kami ini dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Sadarkan kepada seluruh bangsa kami akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Kuatkan jiwa kami untuk tetap bersatu padu dalam kebersamaan dan kekompakan. Jauhkan kami dari sifat mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga, mementingkan kelompok atau golongan yang akan dapat memunculkan benih perpecahan dan disintegrasi. Ya Allah, Tuhan penentu masa depan. Masa depan adalah milik anak cucu kami. Jadikanlah generasi masa kini dan generasi mendatang sebagai generasi yang penuh iman dan takwa, generasi yang hormat kepada orang tua dan menghargai jasa para pahlawan. Jadikanlah kami dan anak cucu kami manusia yang dapat membawa bangsa dan negara kami ke tingkat kemajuan dan keadilan yang kami cita-citakan, serta terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan penuh kasih sayang. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Masuk angin.